Sahabat Indonesia, kemampuan untuk percaya adalah sebuah anugerah. Tak seorang pun mampu untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhannya. Tak seorang pun mampu untuk beriman sepenuhnya kepada Tuhannya. Bahkan murid Tuhan Yesus sekalipun. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 25 dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itulah Thomas. Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah pula beberapa kali menemui muridnya, tetapi Thomas memiliki kesulitan untuk percaya. Sahabat Indonesia, percaya itu soal hati, tak dapat engkau memaksakan. Hati yang belum bisa percaya tak dapat engkau paksa untuk menjadi percaya, tetapi pikiran memang ikut berperan. Karena itu berhati-hatilah menggunakan pikiranmu, supaya jangan pikiranmu menghalangi engkau untuk percaya kepada Tuhanmu. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bagi kita semua, silahkan like and share, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 25 tadi, kita bisa melihat ada sesuatu yang menghalangi kemampuan Thomas untuk percaya. Dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Logika. Thomas sedang menggunakan pola pikirnya. Thomas berpikir bahwa seseorang yang sudah mati tidaklah mungkin bisa bangkit kembali. Dia sudah selesai tugasnya di muka bumi ini. Apalagi kematian Yesus bukanlah kematian yang biasa. Kematiannya begitu tragis dan mengenaskan. Ia disiksa sebelumnya, baru kemudian ia disalibkan. Kemampuan pikir Thomas membatasi kemampuannya untuk percaya. Sekalipun Tuhan Yesus pernah memberitahu sebelumnya kepadanya bahwa anak manusia memang datang untuk menderita, untuk disalibkan demi menebus dosa-dosa manusia. Tetapi pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan, tetapi pikiran Thomas tidak mampu untuk menjangkaunya. Sekalipun Tuhan Yesus pernah juga membangkitkan Lazarus dari kematian, ia membangkitkannya dari dalam kubur, walaupun Lazarus sudah 4 hari berada di dalam kubur itu. Dan saat itu terjadi, Thomas pun juga ikut hadir di situ. Tetapi Thomas tetap tak mampu untuk percaya. Jadi kalau begitu, ketidakmampuan untuk percaya adalah sebuah kelemahan, adalah sebuah kekurangan. Tak dapat engkau membanggakan, tak dapat engkau memamerkan. Jika engkau percaya bahwa Tuhanmu maha besar bagimu, maka percayalah juga bahwa pikiran kecilmu takkan sanggup untuk memahami segala sesuatu tentang Tuhanmu. Maka dalam hidup ini, berhati-hatilah dengan pikiranmu. Jangan jadikan pikiranmu sebagai penghalang untuk engkau mempercayai Tuhanmu. Jangan jadikan pikiranmu sebagai belenggu untuk memahami betapa maha besarnya Tuhanmu. Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikanlah, Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jangan lawan Tuhanmu dengan segenap akal budimu, jangan lawan Tuhanmu dengan seluruh pikiranmu. Tugas kita dalam hidup ini adalah menyuruh pikiran kita untuk mengasihi Tuhannya. Jadi kalau begitu, apa nasihat indahnya? Nasihat indahnya adalah luaskanlah pikiranmu seluasnya engkau mampu untuk mengenal Tuhanmu. Besarkanlah pikiranmu sebesar engkau mampu untuk mempercayai
Tuhanmu. Karena kemampuanmu untuk meluaskan pikiranmu adalah penentu besarnya imanmu kepada Tuhanmu. Dalam ayat yang ke-26 kemudian diceritakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu kepada Thomas, Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-27, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Mendengar hal itu, Thomas pun menjawab dalam ayat yang ke-28, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas sekarang percaya. Puji Tuhan, ada istilah gaptek atau gagap teknologi. Tetapi Thomas, dia gapim atau gagap iman. Maka dalam hidup ini, bersabarlah. Ada orang yang sekalipun status murid Yesus, tetapi ia bisa membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk bertumbuh, membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk menjadi matang, untuk menjadi dewasa dan berbuah. Kita memang tidak akan memiliki kecepatan yang sama untuk bertumbuh di dalam iman dan dalam pengenalan akan Tuhan kita. Tetapi tidak apa-apa, bukankah Tuhan memberikan kepada kita buah roh yang bernama kesabaran? Gunakanlah itu untuk menyabari semua saudara rohanimu yang membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk dia bertumbuh. Tetapi ada sesuatu yang sangat penting di sini untuk kita bisa belajar tentang iman. Atas pertobatan Thomas itulah Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-29, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sahabat Indonesia, ternyata kualitas iman tidaklah sama. Kualitas iman berbeda pada setiap orang. Ada iman yang mampu percayanya jika ia sudah disodori dengan bukti atau fakta, barulah ia bisa percaya. Itu iman yang seperti ditunjukkan oleh Thomas. Tidak masalah, Thomas di kemudian hari akhirnya menunjukkan pertumbuhan iman yang melesat. Ada legenda tentangnya, tetapi bukan pada kesempatan ini saya harus menceritakannya. Tetapi ada iman yang walaupun tidak melihat bukti ataupun fakta, tetapi ia mampu untuk percaya. Itulah iman yang saya sebut dengan istilah yang saya ciptakan sendiri sebagai iman ori atau iman yang asli. Iman yang dimaksudkan sebagai sebuah iman yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang untuk percaya kepada Tuhannya. Iman seperti inilah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-29 bagian B tadi, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sahabat Indonesia, sekarang kita tahu mengapa dalam hidup ini ada orang-orang yang tidak berbahagia, mengapa dalam hidup ini ada orang-orang yang merasa hidupnya tidak diberkati, merasa hidupnya tidak tenang dan damai. Rasa resah gelisah itu demikian menyiksa di dalam dada. Kalau oleh banyaknya persoalan, jangan tanya apakah ia sudah berdoa. Tentu ia sudah melakukannya. Tapi ini yang ingin saya sampaikan. Apakah engkau tidak sedang membatasi imanmu dengan pikiranmu? Apakah engkau tidak sedang membatasi percayamu dengan pikiranmu? Maka nasihatnya adalah, luaskanlah pikiranmu seluas engkau mampu meluaskan pikiranmu. Besarkanlah pikiranmu sebesar engkau mampu membesarkan pikiranmu. Sebab kemampuanmu untuk meluaskan pikiranmu adalah penentu besarnya imanmu kepada Tuhanmu. Dari Kota Hujan Bogor, sahabatmu ini mendoakanmu selalu.